Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tak bisa dipisahkan dari peran para pejuang Muslim, atau lebih tepatnya kaum santri dalam masa 1943 hingga 1945. Hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar dan barisan-barisan guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Dari sekian banyak laskar, 2 laskar diantaranya, Hizbullah dan Sabilillah, merupakan yang paling tersohor kala itu. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya 8 Desember 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Awal mula didirikannya Laskar Hizbullah adalah untuk menjadi kekuatan cadangan dari pasukan peta atau pembela tanah air. Sebab kala itu Jepang yang telah memberi restu pada tokoh-tokoh Muslim untuk membentuk kekuatan militer sedang terdesak akibat berkonfrontasi dengan sekutu. Pada saat itulah Kiai Hasyim Asy'ari yang saat itu menjadi pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi telah menjadi pionir utama penyemangat para pejuang kelaskaran. Bahkan beliau sendirilah yang memberikan wejangan dan pengemblengan kepada para pejuang laskar. Setiap malam mereka digembleng di pesantren Tebu Ireng dengan diberikan amalan-amalan, doa-doa, wirid-wirid, sampai spiritual pemberangkatan yang sangat sakral. Bagi kaum pesantren, barokah kiai seperti Kiai Hasyim tentu merupakan motivasi yang besar. Di lain tempat pun, mereka membentuk satuan militer. Tidak kalah pula, para kiai-kiai pesantren pun membentuk satuan militer yang disebut Sabilillah. Mereka inilah yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari sekutu, termasuk pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selasa Kliwon, tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah.
lahirlah sosok ulama yang sangat berpengaruh dalam perjuangan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang memiliki nama lengkap Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jakatingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin, yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sekitar 2 km ke arah utara dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang, yang merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Tembak Rejo, Kecamatan Jombang. Disinilah beliau dilahirkan. Sahabat Tumbung, peran kaum santri melawan penjajahan Belanda dan Jepang di tanah air tak lepas dari sosok pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di masa penjajahan Belanda, pesantren dianggap sebagai wadah perusuh, pemberontak, dan orang-orang Islam yang ekstrim. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menghancurkan pesantren. Tidak sedikit dari santri Kiai Haji Hashim Asy'ari yang wafat karena menghalangi Belanda yang ingin menghancurkan pesantren dan mengancam membunuh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Hashim mendirikan pesantren bukan hanya bertujuan untuk memperkuat ilmu agama, tetapi juga untuk jihad melawan penjajah Belanda dan juga Nippon atau Jepang. Sejarah mencatat, hanya kalangan pesantren yang tidak mudah tunduk begitu saja di tangan penjajah. Dengan perlawanan kulturalnya, Kiai Hashim dan pesantrennya tidak pernah luput dari spionis Belanda. Pemikiran politik Kiai Haji Hashim Asy'ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Para pemimpin-pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh militer seperti Soekarno, Bung Tomo, dan Jenderal Sudirman meminta saran-saran kepada para kiai. Mereka datang untuk meminta pendapat, nasihat, bahkan fatwa tentang perjuangan melawan penjajah. Sebelum keputusan soal resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, Kiai Hashim Asy'ari pada 17 September 1945, beliau mengeluarkan fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Kemudian, pada 21 hingga 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor Hotbestur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6, nomor 2, Surabaya. Di tempat inilah, setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana isinya adalah menyeru kepada rakyat bahwa wajib hukumnya berjuang mempertahankan NKRI yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fisabilillah. Sahabat Lumbung, komitmen keumatan
tak hanya konsen pada pendidikan agama saja, Kiai Hasyim juga peduli dengan persoalan keumatan. Puncak komitmennya dalam menyelamatkan umat dari kubangan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan, yakni dengan mendirikan organisasi sosial keagamaan yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Organisasi NU ini tidak bisa dipisahkan dari kiprah Kiai Haji Hasyim bersama Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan beberapa ulama lainnya. Organisasi NU ini didirikan di Surabaya pada 31 Januari 1926. Terbentuknya NU sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin berinovasi, tapi memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi darurah, di mana ada sebuah kewajiban untuk mendirikan sebuah wadah. Dan dalam perjalanan riwayatnya, NU berkembang pesat dan amat terjaga secara tradisional. Kini, NU menjadi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Hidup berdampingan dengan wakil kelompok Islam reformis yang dulu sempat berpolemik, yaitu Muhammadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.